Perkenalkan, nama saya Nofransyah. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video ini saya akan memenuhi makul dari dasar sistem. NIM saya adalah 220658302003. Yang pertama, saya akan membahas tentang operasional aplikasi dan user interface. Apa itu operasional aplikasi? Operasional aplikasi adalah proses yang terjadi ketika sebuah aplikasi sedang digunakan untuk melakukan suatu tugas atau proses suatu informasi. Ini termasuk semua aspek yang terlibat dalam menjalankan aplikasi, seperti memasukkan input, mengolah data, dan menampilkan output. Dan beberapa kasus operasional aplikasi juga dapat merujuk pada proses yang terjadi di belakang layar, seperti pemeliharaan sistem dan pengujian. Berikutnya ada fungsi operasional aplikasi. Fungsi utama dari operasional aplikasi adalah untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal. Ini termasuk tugas seperti mengatur konfigurasi aplikasi, memperbaiki masalah yang muncul, dan melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa aplikasi terus berfungsi dengan baik. Pengertian user interface. User interface atau UI adalah segala sesuatu yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan suatu sistem atau aplikasi. Ini termasuk antarmuka yang dapat digunakan untuk mengontrol suatu sistem atau aplikasi, mengakses fitur atau data, dan melihat informasi yang disediakan oleh sistem atau aplikasi tersebut antarmuka. Pengguna dapat berupa grafis atau teks, dan dapat berupa tombol, menu, ikon, atau elemen-elemen lainnya yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengontrol sistem atau aplikasi. Tujuan dari user interface adalah untuk membuat suatu sistem atau aplikasi mudah digunakan dan memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur dan data yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Yang berikutnya ada fungsi interface. Membuat sistem atau aplikasi mudah digunakan dengan menggunakan antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami. User interface memudahkan pengguna untuk mengoperasikan sistem atau aplikasi tanpa mempelajari cara kerja secara mendetail. Selanjutnya, fungsi dari user interface adalah menyediakan informasi yang berguna. Untuk user interface dapat menyediakan informasi yang berguna bagi penggunanya, seperti status, sistem, atau aplikasi, notifikasi, atau pesan-pesan lain yang penting untuk diketahui oleh pengguna. Berikutnya adalah memperbaiki pengalaman pengguna dengan menggunakan elemen-elemen seperti animasi, suara, atau efek visual. User interface dapat memperbaiki pengalaman pengguna saat mengoperasikan sistem atau aplikasi. Fungsi yang berikutnya adalah mengurangi kebingungan pengguna. Dengan menggunakan tata letak yang logis dan penandaan yang jelas, user interface dapat membantu pengguna untuk menavigasi sistem atau aplikasi dengan menggunakan dan mengurangi kebingungan yang mungkin terjadi. Fungsi yang berikutnya ada membantu pengguna untuk mencapai tujuan mereka dengan memfasilitasi interaksi antar pengguna dan sistem atau aplikasi. User interface dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan mereka, seperti menyelesaikan tugas atau mengakses informasi yang diinginkan. Yang berikutnya ada jenis sistem operasional aplikasi yang tersedia. Yang pertama ada sistem operasional berbasis teks. Sistem operasional ini menggunakan antarmuka berbasis teks yang mengoperasikan komputer. Contoh, sistem operasional berbasis teks adalah DOS atau Disk Operating System dan Unix. Sistem operasional berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sistem operasional ini menggunakan antarmuka berbasis grafis untuk mengoperasikan komputer. Contoh, sistem operasional berbasis GUI adalah Windows, Mac OS, dan Linux. Yang ketiga ada sistem operasional mobile. Sistem operasional ini dibuat khusus untuk perangkat mobile seperti ponsel dan tablet. Contoh sistem operasional mobile ada Android dan iOS.
Yang keempat adalah sistem operasional embedded. Sistem operasional ini dibuat khusus untuk perangkat terpasang seperti sistem pengontrol mesin atau perangkat elektronik lainnya. Contoh sistem operasional embedded adalah VX Word dan KNX. Yang kelima ada sistem operasional real time. Sistem operasional ini dirancang untuk menangani tugas yang tersedia harus segera diselesaikan, seperti mengendalikan peralatan krisis atau menangani data yang harus diolah secara langsung. Contoh sistem operasional ini adalah real time atau RTL Linux dan Linux OS. Yang berikutnya ada bentuk-bentuk user interface. Yang pertama ada tata letak. Tata letak mengacu pada cara elemen-elemen user interface disusun secara spesial, termasuk posisi, ukuran, dan orientasi elemen-elemen tersebut. Yang kedua ada widget. Widget adalah elemen-elemen interaktif yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengontrol sistem atau aplikasi, seperti tombol menu atau bidang teks. Yang ketiga ada icon. Icon adalah gambar atau simbol yang mewakili suatu fungsi atau elemen dalam sistem atau aplikasi. Yang keempat ada penandaan. Penandaan adalah teks atau simbol yang digunakan untuk menjelaskan fungsi atau makna dari elemen user interface. Yang kelima ada animasi. Animasi adalah perubahan visual dari elemen user interface dalam waktu seperti perpindahan, perubahan ukuran, atau perubahan warna. Yang keenam ada suara. Suara adalah bunyi atau efek suara yang ditambahkan user interface untuk memberikan informasi atau memperbaiki pengalaman dari pengguna. Yang ketujuh ada responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan user interface untuk merespon interaksi pengguna seperti mengubah tampilan ketika pengguna menggeser atau mengklik elemen tertentu. Yang kedelapan ada aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemampuan user interface untuk dapat digunakan oleh semua orang, termasuk oleh pengguna dengan keterbatasan fisik atau kognitif. Yang kesembilan ada penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya adalah cara user interface menggunakan sumber daya komputer, seperti memori atau kapasitas penyimpanan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi. Sekian dari video tentang sistem operasional dan user interface. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.